Menarik tadi yang disampaikan Pak Arief, guru hingga tenaga pendidik ini merupakan aktor utama ya Pak dalam mendorong digitalisasi pembelajaran. Tapi tadi tantangannya adalah bagaimana terkait dengan fasilitas, kemudian kemampuan guru. Di satu sisi kita juga tahu bahwa akses kemudian ketimpangan geografis ini tentu saja jadi tantangan juga ya Pak. Bagaimana upayanya Pak untuk bisa mengatasi ketimpangan ini Pak? Pak Presiden Prabowo dalam 3 kali event menyebutkan akan membuat studio guru di Jakarta dengan fasilitas lengkap dan bertaraf internasional dan modern, yang itu guru-guru terbaik. Kami sedang menyiapkan naskah akademik dan polanya, akan mencari guru-guru terbaik di Indonesia untuk mengajar melalui studio guru tersebut, yang itu bisa diakses oleh semua anak-anak di pelosok negeri. Sehingga anak-anak di pelosok negeri mampu juga mendapatkan pembelajaran yang bermutu dari guru juga yang terbaik. Yang kedua, tentu pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas-fasilitas terutama di daerah 3T, di daerah terluar, untuk bisa menjangkau dan memanfaatkan fasilitas itu. Tadi saya menyebutkan panel interaktif juga sudah diberikan kepada seluruh sekolahan dan sekarang akan ditambah. Bagi yang tidak punya akses listrik akan ditambah dengan panel surya, bisa menggunakan. Yang tidak punya akses internet akan diberi fasilitas agar bisa mengakses internet dengan baik. Dengan begitu kita berharap pertumbuhan kecepatan untuk beradaptasi dengan teknologi ini semakin bisa dirasakan oleh semua daerah. Ini bukan persoalan memilih, ini sudah keniscayaan teknologi, sehingga kita bisa menyiapkan guru-guru kita, lembaga pendidikan kita itu agar cepat bisa beradaptasi dengan teknologi. Oke, tapi tentu saja Pak, ketika berbicara soal teknologi di industri pendidikan kan bukan hanya soal bagaimana distribusi teknologinya, tapi melainkan bagaimana proses belajar mengajar budayanya ini diubah. Apalagi kalau misalkan untuk guru-guru di pelosok, ini kan ada ketimpangan Pak dalam mengaksesnya Pak. Meskipun tadi dikatakan sudah ada mungkin studio Jakarta yang sudah mungkin fasilitasi yang bisa diakses juga anak-anak di seluruh pelosok. Tapi bagaimana nanti diimplementasikannya Pak? Apakah mereka juga sudah mumpuni dalam mengaksesnya? Kenapa? Apakah guru-guru ataupun nanti anak-anak yang di pelosok-pelosok tadi bisa mampu Pak mengaksesnya Pak, bukan hanya sekedar distribusi teknologinya saja? Yang dilatih guru di daerah 3T, diberdayakan, mereka dilatih, diberitahu agar bisa menggunakan papan interaktif digital itu. Jadi papan itu tidak hanya diserahkan lalu selesai, tetapi guru yang menerima, sekolah yang menerima itu harus dilatih, di-upgrade kompetensinya agar bisa menggunakan papan interaktif digital itu. Karena kalau tidak di-upgrade gitu kemampuan gurunya, maka papan interaktif digital itu hanya menjadi pengganti kayak whiteboard itu. Hanya pengganti saja gitu. Dia tidak menjadi smartboard itu, tidak menjadi papan interaktif, tidak ada interaksinya, ya menjadi percuma saja. Ya paling-paling dijadikan untuk karaoke yang pernah viral itu oleh gurunya itu. Itu karena tidak punya Artinya kemampuan pengawasannya itu. juga perlu dilakukan ya Pak ya, di lapangan ya Pak ya? Dilakukan. Kita sudah melatih lebih dari 50.000 guru untuk kemudian menyebarkan dan mengajak di komunitas-komunitas belajar guru agar terjadi percepatan. Karena kalau nunggu pelatihan dilakukan oleh pemerintah, itu guru kita itu 3 juta. Mau sampai kapan, maka ini harus ada strategi-strategi yang lain selain pelatihan BIMTEK begitu, tetapi juga dilakukan penguatan di komunitas-komunitas guru khusus untuk berkaitan dengan teknologi ini. Nah, kami sangat berkeinginan bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat. Kalau Pak Menteri Abdul Muti sering mengatakan bagian dari partisipasi semesta, maka mari kita bersama-sama agar guru-guru kita di berbagai macam daerah, terutama yang di pelosok, bisa cepat beradaptasi dengan teknologi ini dan mengubah
beradaptasi dengan ekosistem teknologi agar pembelajaran ini lebih bermutu. Oke, jadi untuk saat ini adaptasinya lewat BIMTEK tadi maupun komunitas-komunitas guru tadi ya Pak. Baik, terima kasih Oke, Pak Arief. siap. Kalau kita tarik dari segi industri ini Pak Brando, sebetulnya kemampuan digital apa sih yang paling dibutuhkan industri saat ini? Dan kemudian ke depan skill apa nih Pak yang kira-kira akan menjadi game changer apalagi di tengah perkembangan AI dan juga high performance computing sangat pesat ini? Ya, kalau dari kacamata AMD, pertama itu kita butuh banyak talent AI practitioner. Jadi memang mungkin tadi relate ke Pak Arief mengenai bahwa ya kita perlu, ini kan kita anak muda di Indonesia ini banyak sekali ya untuk generasi saat ini dan perlu kita untuk talent-talent itu yang mulai adopsi, mulai mungkin kurikulum juga termasuk untuk belajar tentang AI itu sendiri, bagaimana kita untuk bisa ngedeploy, bagaimana kita bisa ngerunning AI itu sendiri dan manfaatkan AI itu menjadi sebuah fondasi. Tadi kan saya sebut itu harus dimulai dari level siswa. Jadi dari level siswa pun juga sudah paham tentang revolusi AI ini sendiri. Bagaimana AI itu bisa memudahkan pekerjaan kita, bisa memudahkan atau meningkatkan performance kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu menjadi salah satu pondasi penting dari untuk pengembangan talent-talent dari di dunia digital saat ini. Dan tentunya di tengah AI adoption yang semakin masif, tentu implikasinya ini akan sangat besar ke infrastruktur. Untuk itu saya akan ke Pak Henry. Kalau dari pandangan HPI sendiri Pak, sebetulnya kalau dari sisi infrastruktur digital nasional bagaimana sih sebetulnya kesiapan Indonesia dalam mengadopsi hybrid cloud dan juga edge computing Pak? Oke, terima kasih. Jadi ini memang menjadi salah satu concern kita bersama. Tapi menurut kita dari HPI melihat sekarang ini Indonesia sedang dalam tahap tipping point atau titik balik yang sangat positif. Yang dimana adopsi untuk hybrid cloud ini sudah menjadi standarisasi. Kenapa menjadi standarisasi? Kita bukan lagi memilih antara public cloud yang di atas ataupun on-prem yang di bawah. Tapi kita itu memilih bagaimana menyeimbangkan. Dan sekarang itu keseimbangan ini sudah menjadi salah satu standarisasi desain teman-teman enterprises untuk memberikan kenyamanan ataupun pelayanan yang lebih bagus kepada pelanggan. Sehingga itu faktor pertama yang memang kita melihat sangat positif. Faktor kedua kita melihat edge computing. Edge computing ini adalah bagaimana kita menghadirkan kekuatan komputasi ke lebih dekat ke pelanggan kita. Yang dimana tadi sudah sempat dibahas daerah-daerah pelosok dengan adanya limitasi konektivitas gitu ya. Dengan menghadirkan kekuatan komputasi ke rural area, itu artinya kita bisa membatasi ketergantungan konektivitas ke pusat yang which is mostly itu di area Jawa. Dan itu adalah dua faktor yang kita lihat adalah suatu tipping point yang positif untuk Indonesia. Tapi tantangannya apa sih Pak untuk scale secara merata? Karena kan tadi juga disampaikan Pak Arief terkait dengan studio guru gitu ya Pak, bagaimana memastikan bahwa nanti kemudian di daerah-daerah pelosok ini tidak nge-lag atau tidak ada hambatan-hambatan tertentu Pak? Baru diulangi, sorry. Kalau terkait tantangan untuk scale secara merata seperti apa dan kalau pandangan Anda tadi misalkan tadi yang dikatakan Pak Arief terkait dengan studio guru, ini kan nanti kemudian diimplementasikan di daerah-daerah terpencil Pak, bagaimana supaya mungkin ini kemudian di lapangan tidak nge-lag atau mungkin ada tantangan tertentu, ini teknologi seperti apa sih Pak yang dibutuhkan? Oke, jadi di HP sendiri itu sudah merealize, terutama untuk Indonesia yang kita itu adalah negara geografis. Banyak sekali kepulauan yang ada dari besar sampai kecil. Sehingga kemampuan energi di kepulauan-kepulauan tersebut itu juga sangat terbatas. Sehingga kita punya portfolio yang sangat beraneka ragam, dari yang energi sangat kecil sampai energi yang sangat besar. Jadi untuk pelosok-pelosok area yang memang energinya itu sangat kecil, jadi kita bisa memprovide untuk portfolio kita yang hemat energi. Mungkin salah satu yang bisa kita jawab seperti itu. Mungkin kalau dari pandangan Anda sendiri seperti apa Pak Brando terkait dengan hal ini? Ya, tantangan seperti itu makanya kita juga di AMD itu mengembangkan namanya edge computing. Jadi kita juga punya beberapa teknologi contoh seperti Ryzen AI, di mana sebuah chip dalam sebuah laptop itu sudah ada AI engine nih di dalamnya.
Kayak sekarang kita punya AI engine dalam satu laptop itu bisa sampai 60 TOPS. Jadi TOPS itu trillion operation per second. Nah, ini manfaatnya apa? Jadi kita untuk mempelajari sebuah teknologi, running sebuah AI itu atau pembelajaran juga tentang AI itu sendiri bisa dikembangkan secara locally juga, Mbak. Jadi nggak hanya sekedar kita terkoneksi ke internet, ke cloud dulu, tapi kita bisa running itu dalam sebuah laptop kecil, dan kemudian nanti mungkin datanya setelah diolah, dikomput di dalam sebuah laptop, nanti baru ditransfer ketika mungkin ada koneksi atau internet. Nah, itu menjadi salah satu solusi yang bisa mungkin dari AMD bisa jadi satu solusi yang bisa diterapkan di Indonesia dengan kendala mungkin internet ataupun pulau-pulau yang tersebar banyak sekali. Dan kita melihatnya untuk transfer knowledge itu akan menjadi jauh lebih efisien dengan adanya edge computing ini. Tapi Pak, berbicara soal akses tadi untuk mendukung pemerataan akses digital, prioritas sebaiknya dahulukan mana nih Pak? Apakah memang compute data center atau dari sisi edge-nya Pak? Memang kita mulai dari data centernya sih. Jadi memang kalau kita ngomong sovereign data center, artinya memang di Indonesia itu sendiri kita perlu untuk punya data center yang kontrolnya penuh di Indonesia itu sendiri. Nah, itu menjadi salah satu hal yang penting, apalagi kalau kita ngomongin data. Dan sekarang semua negara-negara dimanapun juga menjadi concern dengan itu. Kita harus punya data center yang independently yang dimiliki oleh Indonesia. Baru dari situ baru edge computing itu bisa kita terapkan secara masif. Karena dari situ mungkin aksesnya bisa ke data center yang kita miliki, jadi nggak bergantung dari negara-negara lain. Jadi ada step-stepnya ya Pak? Ya, benar sekali. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi panel kita, mungkin kita buka dulu ke floor. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, baik, jika belum ada kita lanjutkan lagi sesi pertanyaan. Oh oke, silakan Bapak, silakan berdiri, sebutkan nama, asal institusi, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa secara singkat. Terima kasih. Nama saya Arif Kusuma dari Korika. Mungkin pertanyaan saya untuk Pak Brando dan Pak Hendrilo ya. Statement saya dari awal adalah AI is inevitable ya, sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Penetrasi internet di Indonesia, per data yang saya dapat adalah kurang lebih 20%. Ya, 80% dari total populasi, 225 juta. Nah, kalau kita lihat dan berdasarkan diskusi, terakhir saya ikut diskusi mengenai AI, risk and regulations, itu kerugian finansial terhadap deepfake dan OTP authentications itu kurang lebih 7,7 triliun. Jadi menurut fraudsters dan hackers, Indonesia itu adalah perfect storm, badai sempurna. Nah, salah satu area yang sangat lacking terkait dengan hal tadi adalah literasi digital. Hal ini sudah saya angkat di level regulators, baik OJK maupun Bank Indonesia. Nah, mengenai literasi digital ini diserahkan kepada pihak swasta. Nah, bagaimana dari perusahaan MNC, baik AMD maupun HPE, itu mendukung proses literasi digital di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Silakan Pak Brando dijawab terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau dari kacamata kita ya Pak ya, dengan transformasi digital seperti memang kita sebut namanya, kita perlu namanya semua stakeholder Pak. Jadi kita juga sebagai perusahaan semiconductor juga memang pada dasarnya kita juga nggak bisa berdiri sendiri, kita cuma chip gitu. Kita perlu HPE atau teknologi owner lainnya untuk bisa menjadi sebuah sistem. Security juga menjadi salah satu hal yang penting. Dan yang paling utama itu regulator. Jadi dari pemerintah itu juga menjadi peran yang penting untuk contoh misalnya adopsi AI itu sendiri,
pengembangan AI itu sendiri itu harus dilakukan secara masif. Jadi memang tantangannya saya melihatnya seperti adalah ini sebuah opportunity yang harus bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi nggak bisa misalnya kita sebagai teknologi owner tidak akan bisa penetrasi teknologi itu secara mendalam di Indonesia tanpa ada support dari regulator, tanpa ada support dari talent-talent juga yang ada di sini. Memang banyak kayak challenging yang kita hadapin saat ini, tapi saya melihatnya adalah mungkin kita perlu menjadi salah satu kesatuan untuk membangun namanya teknologi atau transformasi digital itu di Indonesia. Nah ini buat saya memang sesuatu yang kita harus benahi bersama-sama sih Pak. Jadi nggak bisa, maksudnya dari kita juga tidak akan bisa bergerak tanpa ada dukungan-dukungan dari banyak pihak seperti itu. Baik, terima kasih. Tentunya bukan bisa bersisi, tapi juga perlu dukungan khususnya dari pemerintah ya Pak. Saya akan ke Pak Henry, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Brando. Jadi saya sangat setuju sekali ya dengan pernyataannya Pak Brando. Jadi intinya untuk transformasi digital ini khususnya untuk AI itu adalah kita berbicara itu ekosistem. Karena AI ini bukan bisa berdiri sendiri, baik dari AMD ataupun HPE. HPE itu sebagai teknologi owner, yang dimana kalau tidak didukung oleh ekosistem yang berupa dari regulatory gitu ya, dari sektor pendidikan, kemudian dari sektor mungkin ISV, pengembang-pengembang daripada software developer gitu ya, sampai ke pemakai. Transformasi ini akan menghadapi yang namanya bottleneck gitu ya. Nah, sehingga bottleneck ini perlu kita jembatani dengan seksama, which is ini bagaimana kita melihat benefitnya daripada transformasi digital ini. Dan satu hal juga mungkin yang kita bisa angkat itu adalah dari sektor financial. Sektor financial juga playing important role untuk transformasi ini. Kenapa? Karena untuk setiap transformasi itu pasti membutuhkan yang namanya investasi yang cukup besar. Dan bagaimana kita bisa menggandeng teman-teman dari sektor financial ini untuk menjembatani perihal tersebut. Dan itu mungkin beberapa sharing dari pemikiran kita, which is dari teknologi provider, HPE itu sangat-sangat fokus itu untuk AI, transformasi digital, yang berbasiskan dengan design sustainability as well. Jadi sustainability itu bukan hanya sektor energi, tapi bagaimana desain kita itu untuk bisa saving dalam perihal operation, perihal untuk penggunaan resource yang ada di hardware-hardware kita ataupun software kita, dan juga berbasiskan security. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Pak Henry, tadi selain tantangan literasi digital, tadi soal security, ini kan juga berkaitan dengan isu resiliensi. Apalagi saat ini mungkin cukup banyak ketergantungan pada data dan juga AI. Nah bagaimana nih Pak, HPE memastikan bahwa keamanan, keandalan, dan juga keberlanjutan pada sistem, terutama untuk mungkin sektor-sektor yang cukup kritikal, yaitu sektor pendidikan hingga layanan publik Pak? Oke, dalam hal ini HPE melihat untuk ketahanan, keamanan, dan lain sebagainya itu bukan hanya menghadirkan suatu sistem yang tidak boleh mati. Mungkin tadi juga disampaikan oleh Pak Wamen, kita harus bisa mempunyai suatu sistem yang bisa melindungi, bertahan, dan pulih secara otomatis. Dan beberapa faktor untuk mewujudkan hal itu adalah yang pertama, kita bisa menerapkan yang namanya edge to cloud security. Edge to cloud security adalah security di level sampai connectivity, hardware, sampai ke software yang melindungi kita end-to-end solution. Nah, di luar daripada di luar daripada edge to cloud security, ada hal kedua. Yang kedua itu adalah kalau kita bisa melihat adalah zero trust architecture. Zero trust architecture ini memberikan kita arsitektur benchmark yang dimana memberikan rasa secure kepada kita namun efisien. Itu adalah dua faktor yang bisa kita coba sharing, yang dimana menjadi salah satu poin bagaimana kita menghadirkan sistem yang handal. Keywordnya secure dan efisien ya Pak ya. Yes, Saya akan betul ke sekali. Pak Brando. Nah kalau dari sisi teknologi nih Pak, bagaimana sebenarnya tantangan membangun infrastruktur yang tidak hanya kuat tapi juga efisien dari segi energi, dan inovasi apa nih Pak yang bisa dihadirkan menjadi solusi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang kita di AMD sendiri tadi saya sudah sempat mention juga sebenarnya bahwa
AMD ini selain perusahaan semiconductor, kita ciptain sebuah teknologi. Kita itu memang terbuka atau kita tuh terbuka untuk semua teknologi owner lain itu mengadopsi teknologi kita, berkolaborasi dengan kita. Jadi kita melihatnya adalah bahwa teknologi itu menjadi bukan menjadi sesuatu yang eksklusif, tapi itu terbuka untuk semua orang melakukan kolaborasi bersama, pengembangannya segala macam. Dan contoh misalnya dengan software kita namanya AMD ROCm itu dia sifatnya open source. Nah ini cocok sekali nih buat Indonesia karena dia tidak ada kayak license berbayarnya, dia itu memang free, AMD support buat setiap developer atau programmer untuk kembanginnya. Nah ini salah satu bukti komitmen AMD untuk bagaimana penetrasi dari AI itu, teknologi itu ke market Indonesia itu juga nggak sekedar hanya dengan sifatnya itu eksklusif, tapi dia lebih open, lebih terbuka untuk menawarkan semua untuk, hey ini ada teknologi yang Bapak Ibu bisa kembangkan, bisa manfaatkan dan mungkin ini menjadi sebuah hasil yang maksimal dan bisa menjadi salah satu yang punya dampak. Saya juga beberapa waktu tahun terakhir ini kita juga sempat berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer. Nah, kita juga mengenalkan tentang teknologi ROCm kita ini yang open source ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mahasiswa dan ini juga mungkin di Kementerian Pendidikan juga perlu bahwa ini ada teknologi yang open source yang bisa di-develop, yang dikembangkan untuk kita dan tujuannya juga untuk pemanfaatan teknologi yang bisa masif dengan kondisi saat ini. Demikian. Terima kasih Pak Brando. Berbicara soal penetrasi AI, Pak Arief, tentu tadi dengan berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan termasuk studio guru dan juga berbagai komunitas guru tadi, tapi bagaimana juga memastikan bahwa memang terkait dengan hal tersebut pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan ini bisa betul-betul berimpact kepada rekan sejawat Pak? Ya, di 2025 model pelatihan kami, BIMTEK kami yang diadakan memanggil guru ke pusat-pusat pelatihan baik di pusat maupun daerah. Tetapi hasil evaluasi kami terlihat bahwa impact-nya tidak begitu besar. Akhirnya sekarang ini model pelatihannya adalah berbasis pada komunitas guru. Kalau di daerah-daerah itu ada namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, termasuk mata pelajaran KA dan kecerdasan artifisial, coding dan kecerdasan artifisial. Di kelompok itulah modelnya didampingi oleh fasilitator, komunitasnya satu kabupaten, maka akan terjadi percepatan dan model trainingnya menggunakan adaptive TET, training teacher experiential training. Jadi sekaligus menerapkan di sekolahan dan jika ada masalah maka dia kembali ke komunitas didampingi oleh fasilitator menyelesaikan problem-problem yang ada di satuan pendidikan di sekolah-sekolah. Sehingga ilmu mereka ketika dilatih itu langsung diterapkan di sekolahan dan harapannya akan semakin masif gitu. Tadi Pak terkait dengan evaluasi yang tidak efektif sejauh ini seperti apa Pak? Pengimbasannya itu karena dilatih dipanggil, lalu kemudian gurunya yang sudah dilatih itu bisanya hanya mengimbaskan di guru-guru sekitar mereka dan paling tidak di sekolah dekat dengan mereka. Nah padahal guru kita ini terlalu banyak. Dari Sabang sampai Merauke, maka ini kita anggap capaiannya tidak cukup signifikan untuk menggapai semua guru. Sehingga modelnya dibuatlah komunitas-komunitas yang itu pertemuan mereka rutin. Kita sudah membentuk namanya Hari Belajar Guru. Guru itu harus belajar dalam 1 minggu, minimal 1 hari mereka bertemu untuk mereka belajar. Nah termasuk tentang penggunaan teknologi ini.
Itu kalau bisa dimanfaatkan dan bekerja sama dengan tadi tentang literasi digital dan bagaimana para usaha-usaha ini, perusahaan-perusahaan ini juga ikut terlibat di dalamnya, saya kira kok sangat memungkinkan untuk kemudian mendidik sehingga literasi digital itu semakin masif di kalangan pendidik, karena efeknya cukup luar biasa bagi anak-anak. Ketika gurunya punya literasi digital yang cukup baik, maka siswanya, murid-muridnya tentu akan juga mempunyai literasi digital yang cukup baik. Oke, jadi intervensi melalui komunitas-komunitas guru ini Ya. justru lebih efektif ya Pak, Lebih ya, efektif. memberikan multiplier effect dalam percepatan jelasin Betul. pembelajaran tadi. Betul. Baik, kita berikan kesempatan lagi bagi hadirin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak. Silakan sebutkan nama, asal institusi, dan pertanyaannya secara singkat ditujukan kepada siapa. Selamat pagi, nama saya Rudolf. Saya dari Safecom. Saya ingin bertanya kepada Pak Arief ya. Dalam hal ini konteks apa yang event kita ini adalah connectivity to cyber resilience Pak ya. Di mana tadi kedua narasumber dari teknologi owner itu sudah menceritakan bagaimana tren teknologi depan, di mana nanti lebih banyak compute itu akan berada di edge. Artinya itu perlindungan terhadap cyber security juga lebih ditarik nanti ke belakang ya, ke edge-nya. Pertanyaan saya, dalam hal ini Pak Arief tadi menjelaskan bagaimana nanti ke depan juga pembelajaran akan juga membuat secara online, artinya recording ya. Jadi nanti banyak siswa mengakses pembelajaran itu secara online di konten-konten digital. Pertanyaan saya itu untuk antisipasi ke depan ini, mungkin sekarang ini kita lihat setiap sekolah sudah ada connectivity Pak ya. Nah, apakah dalam hal sekarang ini atau ke depannya ada rencana dari Dinas Pendidikan juga untuk memasukkan perlindungan cyber terhadap connectivity yang diadakan di setiap sekolah sehingga melindungi siswa. Jangan sampai saya khawatir nanti ke depan dengan teknologi AI sekarang ya, wajah gurunya sama tapi kontennya yang diajarkan berbeda dari yang pelajaran yang harus diajarkan. Dan juga perlindungan bagaimana dari pinjol, judol, pornografi ya Pak ya di lingkungan sekolah. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Arief. Ya, bagi pendidikan digitalisasi pembelajaran itu bukan hanya menghadirkan teknologi di dalam kelas, tetapi cara berpikir bagi siswa dan anak-anak, terutama guru. Kata kuncinya adalah pendampingan terhadap murid ketika dia mengakses teknologi-teknologi itu ketika berada di dalam sekolah dan kelas. Maka konten-konten yang bisa mereka akses ketika berada di sekolah itu dalam pendampingan guru dan itu dalam konteks proses pembelajaran. Kedua, tentu harus ada pembatasan, tidak mungkin murid dibebaskan. Kapan mereka bisa mengakses teknologi itu, internet katakan, connectivity itu, dan kapan mereka tidak diperbolehkan. Dan itu harus guru harus kemampuan, kompetensi dalam konteks literasi digital. Nggak mungkin kalau gurunya tidak punya kemampuan itu, maka tentu akan dibebaskan siswanya. Dan kalau dibebaskan, cara berpikir anak-anak kita menjadi sangat liar. Tadi yang saya sampaikan, maka guru harus menjadi penjaga agar anak-anak kita ini terlindungi. Yang kedua, harus ada kerjasama antara guru sekolahan dengan keluarga. Tanpa itu tidak mungkin hanya di sekolahan saja.
Bapak Ibu, di hampir beberapa kebijakan Pemda di sekolah-sekolah itu sudah mulai ada pembatasan handphone. Ketika dalam proses pembelajaran, handphone boleh digunakan ketika memang diperintah oleh guru untuk bisa mengakses materi-materi platform-platform tertentu. Tetapi pada saat yang sama kalau itu tidak terjadi di rumah, tidak ada pendampingan, itu juga tidak akan begitu efektif. Tapi paling tidak kita sudah berusaha untuk mencegah agar anak-anak kita ini tidak ya menjadi korban atas kejahatan-kejahatan dan ketidakbaikan yang tadi yang disebut oleh Bapak, pornografi, pinjol, game online dan seterusnya. Oke, baik, jadi memang ketika transfer knowledge itu harus ada pendampingan guru dan juga pembatasan. Tapi yang cukup menarik Pak, terkait dengan pembatasan ini, tapi di era sekarang bagaimana Pak untuk mungkin membatasi ataupun mungkin melakukan pengawasan kepada siswa-siswi? Karena kan kalau siswa-siswi meskipun dilarang, kita tahu di era sekarang sudah bebas dengan informasi ini, bagaimana Pak? Kalau membatasi hampir 100% tentu tidak mungkin. Siapa yang bisa membatasi anak mengakses handphone di dalam kamar mereka gitu. Maka kesadaran kami mengelatih guru-guru tentang pembelajaran mendalam, deep learning yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan agar tadi Bapak Ibu, ini kan bukan persoalan teknologinya saja, ini cara berpikir bagi anak-anak kita. Dan pendidikan itu menjaga rel itu, agar cara berpikir anak-anak kita terhadap teknologi itu bisa bijak dalam melihat dan menggunakan teknologi. Itu tugas kami membuat regulasi dan mendidik guru-guru, agar guru-guru bisa mendampingi anak-anak agar bijak menggunakan teknologi ini. Baik, jadi memang kata kuncinya adalah bagaimana tadi memastikan mindsetnya juga Pak yang diubah, bukan hanya sekedar distribusi teknologinya saja. Saya akan kembali ke Pak Henry. Pak Henry, kalau berbicara soal perkembangan digitalisasi, dalam konteks sustainability tentu saja data center dan juga infrastruktur digital ini seringkali dikatakan merupakan penyumbang energi ataupun penyumbang konsumsi energi yang cukup besar Pak. Nah dalam kacamata HPE ini bagaimana Pak menyeimbangkan antara kebutuhan ekspansi digital access di satu sisi dengan komitmennya juga terhadap efisiensi energi dan juga target ESG Pak? Ya, kami melihat ekspansi digital dengan efisiensi energi itu tidak bertolak belakang. Ini adalah kombinasi yang strategis yang dimana tidak bisa kita hindari. Bagaimana menanggapi perihal ini? Yang pertama adalah dengan inovasi teknologi. Salah satu contoh mungkin yang pernah saya share kalau kita berbicara tentang AI. Secara infrastruktur, AI itu membutuhkan power yang sangat besar sekali. Bagaimana kita menanggapinya? Sehingga muncullah namanya teknologi yang which is out of the box gitu ya. Itu direct liquid cooling. Bagaimana kita membayangkan mesin kita dicelupin ke air gitu ya. Untuk mereduce konsumsi power. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari sisi desain. Everything to be design itu baik dari software, hardware gitu ya. Dari arsitektur. Itu harus base-nya itu adalah sustainable. Yang dimana harus hemat energi, hemat dalam penggunaan operasional, hemat dalam penggunaan resource yang dibutuhkan untuk running aplikasi, baik untuk sistem pengajaran dan lain segala macam ya. Dan mungkin yang terakhir itu adalah bagaimana arsitektur yang very simple. Itu adalah 3 poin yang kita lihat itu bisa menyelaraskan yang dimana ekspansi digital versus efisiensi energi. Oke, jadi ada balancing act ya Pak antara mungkin kebutuhan untuk grow dari segi digitalisasi tapi satu sisi tetap responsible juga terhadap konsumsi energi dan juga dampak lingkungan. Saya akan berikan kesempatan lagi untuk hadirin yang di floor untuk mengajukan pertanyaan. Apakah masih ada Bapak Ibu? Oke, sambil menunggu kita akan kembali lagi, saya akan ke Pak Bando. Pak Bando untuk bisa menghubungkan atau memberikan connecting the dots, ini tentu benar-benar menghasilkan impact yang besar tentunya kita harapkan bersama. Tapi
Kolaborasi kan ini kita dari awal sudah sepakat ya Pak, ini menjadi kata kunci. Nah mungkin dari Anda sendiri, bagaimana menurut Anda sinergi antara mungkin pemerintah, kemudian penyedia teknologi, di satu sisi juga sektor industri ini bisa menciptakan ekosistem digital yang scalable tentunya juga berkelanjutan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi pertama kita mungkin harus sadar dulu bahwa ya revolusi AI itu adalah sebuah keharusan. Nah, mulai dari situ dulu. Karena tanpa itu kan kita tadi ngomong AI itu jadi pondasi operasional dalam kehidupan sehari-hari. Pertama kita mulai sadar itu. Misalnya kalau kita ngomong dalam level corporate atau instansi. Jadi mungkin dari level eksekutif juga menyadari bahwa penggunaan dari AI itu menjadi sebuah standarisasi perusahaan. Dan dari situ mulai turun sampai level staff. Jadi penggunaannya itu yang kita harus, maksudnya dari atas itu juga sudah mulai sadar bahwa kita sekarang adalah dalam masa transformasi digital. Revolusi AI ini menjadi sebuah yang kita tidak bisa hindarin. Dan ini juga akan melihat kompetensi dari sebuah perusahaan itu sendiri. Once kita juga saya ada baca beberapa riset mengenai bahwa perusahaan yang mulai menerapkan AI dalam sebuah instansi atau perusahaannya itu dia meningkatkan performance atau produktif dari perusahaannya. Itu balik lagi, kita ngomongin dari perusahaan, ngomongin dari institusi ataupun dari level pemerintahan, ini harus sudah menjadi concern utama bahwa kita harus memiliki sovereign AI. Kita punya kontrol untuk AI itu sendiri, kita tahu bahwa talent-talent kita, orang-orang kita, anak-anak muda kita itu tahu bahwa AI itu menjadi sebuah ilmu basic gitu. Jadi semua menyadari, semua menguasai teknologi ini, memahami how to runningnya, how to mengembangkannya. Nah itu yang menjadi faktor utamanya. Kalau kita sudah dari level eksekutif sudah menyadari ini menjadi hal yang penting, ini akan secara tidak langsung semua akan integrasi, mulai menerapkan AI itu menjadi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita mulai start dari situ untuk kita bisa benar-benar menyadari bahwa opportunity yang ada saat ini kita harus siap dan kita harus sudah mulai terapkan dari saat ini. Jadi memang tadi bukan hanya AI sebagai otomatisasi saja, tapi bagaimana AI saat ini sudah mempengaruhi juga industri mengambil keputusan ya Pak Brando. Saya akan tanyakan juga pertanyaan yang sama ke Pak Henry, silakan Pak. Oke, jadi kalau kita melihat ini adalah kolaborasi yang sangat strategik, which is kita membutuhkan AMD sebagai salah satu provider chipset kita, sehingga kita bungkus dengan penguatan teknologi yang bisa kita hadirkan kepada masyarakat, kemudian kolaborasi dengan Pak Arief dan dari pendidikan, yang dimana ini menjadi suatu kolaborasi yang bisa menghadirkan suatu ketersediaan di mana buat teman-teman daripada dunia pendidikan itu bisa bertransformasi juga. Yang dimana kalau kita melihat ini adalah teknologi, ini adalah transformasi, yang dimana teknologi dan transformasi ini harus diselaraskan dengan dunia pendidikan, yang dimana dunia pendidikan ada EQ yang harus diseimbangkan di situ. Sehingga ini menjadi suatu kolaborasi untuk penyeimbangan teknologi dan EQ. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Arief. Bagi dunia pendidikan, perkembangan AI itu kata kuncinya adalah pada guru. Jadi kalau alat, kalau teknologinya tentu bisa sangat mungkin selagi punya banyak uang bisa disediakan. Tetapi tantangan terbesar kita saat ini adalah kompetensi guru. Dua hal yang menurut kami penting. Satu, kompetensi keterampilan penguasaan terhadap teknologi itu sendiri untuk bagaimana itu dimanfaatkan dalam proses pembelajaran agar efektif, efisien, begitu. Yang kedua, literasi digitalnya sehingga punya tahu kebermanfaatan, mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak, apa value yang kemudian bisa disampaikan kepada siswa.
itu yang sedang kami galakkan di guru-guru kami, kemampuan guru untuk menguasai teknologinya itu sendiri agar tidak berhenti hanya sebagai alat dan pengguna. Yang kedua, kemampuan literasi digital yang lebih mendalam agar ini bisa diterjemahkan dan ditransformasi sebagai pengalaman belajar bagi anak-anak. Gitu. Karena anak-anak harus tahu pengalaman belajar mereka dan kebermanfaatan dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Jadi seperti yang di awal ditekankan ya Pak tadi, guru adalah aktor utama yang menjadi tonggak juga tadi penting juga terkait dengan literasi digital. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita akan berikan kesempatan lagi bagi Bapak Ibu yang berada di floor untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, nanti akan dibantu tim untuk diberikan mic-nya. Baik, apabila belum ada saya akan kembali mungkin pertanyaan untuk Pak Henry dan juga Pak Brando. Mungkin kalau di organisasi sebenarnya sudah punya roadmap digital yang juga kuat, tapi seringkali Pak tantangannya adalah justru muncul dalam eksekusi. Nah di alignment internal dan kesiapan operasionalnya, mungkin bisa ditanggapi Pak dari Pak Brando dulu. Dari kesiapan internal sendiri. Ya, memang infrastrukturnya memang juga itu sebuah mandatori. Jadi kita ngomongin teknologi, terus yang kedua kita ngomongin manusianya juga. Jadi manusianya juga memang harus diedukasi juga, dilatih juga supaya bisa merunning atau menjalankan sistemnya itu sendiri. Jadi memang ya balik lagi mungkin dalam sebuah korporasi yang belum terbiasa atau belum memiliki ya mungkin satu ya investasi pasti ya. Investasi dengan infrastruktur yang dimiliki. Kedua adalah manusianya, artinya manusianya juga mulai dieducate. Nah mungkin sederhana adalah mungkin dari setiap korporasi itu mulai coba menganalisa apakah dengan penerapan AI itu sudah atau menganalisa ini sudah atau bisa nggak perusahaan jadi lebih produktif, lebih performanya lebih jadi jauh lebih baik, kemudian jauh lebih efisien. Nah itu sebenarnya harus sudah disadari dari awal. Nah dari situ baru mulai berani untuk berinovasi dengan cara apa? Investasi infrastruktur, kemudian investasi di SDM-nya, kira-kira seperti itu. Investasi di infrastruktur dan juga tentu kesiapan talenta SDM-nya Pak di internal. Oke, saya ke Pak Henry, seperti apa pandangan Anda Pak? Ya, saya setuju sekali dengan Pak Brando ya. Jadi memang bagi kita melihat itu untuk suatu eksekusi adalah satu critical point. Yang dimana kita berbicara dengan teknologi yang begitu canggih, infrastruktur yang begitu canggih, tanpa didukung oleh dengan SDM yang cukup mumpuni, kita akan mengalami sangat-sangat sulit itu dalam hal implementasi. Oleh karena itu kita melihat sektor untuk SDM itu adalah faktor yang pertama yang harus kita selesaikan. Misalnya untuk membuat suatu AI, kita melihat faktor yang paling penting itu adalah resource yang dimana di-provide oleh teman-teman enterprises yang paham terhadap data dan aplikasi. Tanpa resource ini, AI tidak akan terbentuk. Walaupun kita sudah membeli teknologi yang terbaru dari AMD ataupun HPE, tanpa didukung oleh SDM, AI itu tidak akan terbentuk atau terimplementasi dengan baik. Setelah resources ada, baru kita berbicara yang namanya framework. AI itu journey, transformasi digital itu adalah journey. Yang kita butuhkan itu adalah framework yang mengukur action point yang harus kita lakukan sehingga bisa make sure eksekusinya itu bisa dilakukan dengan baik. Mungkin itu tanggapan dari saya. Tapi Pak berbicara soal framework tadi, kalau misalkan organisasi ini ternyata baru mulai menuju hybrid nih Pak, hybrid cloud, apa langkah pertama yang mungkin harus diperhatikan Pak? Oke, jadi secara framework itu ada 3 tahap yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah assessment. Assessment terhadap IT environment yang ada di existing. Yang kedua adalah tahap ke recommendation. Recommendation ini adalah berbasis terhadap benchmarking atau lesson learn yang sudah ada dari teman-teman industri yang sama ataupun di level regional. Yang ketiga itu adalah balik lagi ke eksekusi.
Nah, eksekusi ini yang paling penting. Sehingga itulah yang menjadi 3 faktor yang paling penting untuk kita bisa mewujudkan perihal itu. Baik, tentunya di diskusi kali ini kita juga sepakat ya Pak, bahwa memang transformasi digital saat ini tidak dimulai hanya dari teknologi saja, tapi tadi bagaimana dari segi SDM, talent yang menggunakannya kemudian dan juga menggerakkannya. Di saat yang sama kita juga melihat bahwa ternyata AI ini akan menjadi game changer yang mendorong percepatan di berbagai sektor. Tapi tentunya tadi harus dibarengi juga dengan kesiapan infrastruktur yang kuat. Dan tentunya ketika kita tadi berbicara soal scale, kita sepakat juga bahwa itu tidak mungkin terjadi tanpa kolaborasi lintas sektor yang nyata dan juga berkelanjutan. Karena itu ke depan kita harapkan bersama transformasi digital di Indonesia, ini tidak hanya menghasilkan sistem yang canggih, tapi juga membangun ekosistem yang inklusif, resilient dan juga sustainable yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas. Kita berikan tepuk tangan untuk narasumber yang sudah berbagi perspektifnya bersama kami di siang hari ini. Ada Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Arif Jamali, Country Manager for FSI and PS HPE Indonesia Bapak Henry Lo, dan juga Commercial Lead Indonesia AMD Bapak Brando Lubis. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi, kita berfoto bersama Bapak-Bapak. Kami silakan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen yang berharga ini. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Pak Arif, Pak Brando, juga Pak Henry. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih atas insight yang insightful Pak. Baik hadirin dan juga pemirsa, kami informasikan untuk Bapak Ibu yang hadir di Auditorium Menara Bank Mega untuk dapat mengisi feedback form yang tersedia di dekat meja registrasi dan akan mendapatkan souvenir spesial dari AMD. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam Auditorium Menara Bank Mega untuk dapat mengisi feedback form yang tersedia di dekat meja registrasi dan akan mendapatkan souvenir spesial dari AMD. Baiklah hadirin dan juga pemirsa, sesi diskusi pertama sudah selesai dan kita masih akan ada sesi diskusi panel kedua dan ketiga, dan sesi diskusi panel kedua akan dilanjutkan dan akan dipandu oleh rekan saya Syafinas Nasyar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Tech and Telco Forum 2026.